Hi, welcome back to my channel Antoni Sarsono, your guidance to become rich in the property ways. Nah teman-teman, hari ini aku pengen sharing bagaimana aku bisa mendapatkan uang 100 juta pertama aku di usia aku 19 tahun. Nah teman-teman, kenapa aku harus sharing ini? Karena bukan untuk sombong ya, tapi karena ketika kalian main di properti itu akan jauh lebih bagus ketika kalian itu sudah punya 100 juta pertama kalian. Kenapa? Karena itu kalian akan siap secara mental, kalian akan siap secara finansial, dan kalian akan siap secara mindset. Nah, makanya penting banget untuk kalian itu sudah punya 100 juta pertama kalian. Nah, teman-teman, seperti yang kalian ketahui juga, Om Robert Kiyosaki, pakar finansial dunia itu mengatakan, kita sebagai manusia itu punya 4 kuadran, di mana kita masuk di kuadran mana tergantung dengan pekerjaan apa yang kita miliki. Ya, kita tahu ada yang namanya E, itu employee, itu di mana pekerja. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak mendapatkan duit. S juga sama. S itu uangnya akan lebih baik daripada E, tapi spesialis ini itu juga sama, kalau tidak bekerja tidak dapat duit. Nah sebenarnya B, business owner, banyak orang juga bilang kalau misalkan business owner itu enak, bisa jalan-jalan, bisa main-main, dan uangnya dapat terus. Itu nggak, bohong banget. Kalau ada yang seperti itu biasanya scam. Nggak ada yang namanya business owner itu namanya enak-enak, santai-santai. Business owner justru jauh lebih berat daripada E sama S. Mentalnya tuh jauh lebih diuji, karena business owner ini tidak pernah tahu namanya ada jatuh atau naik. Itu sangat-sangat ambigu banget. Kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang bisa jatuh. Kalau udah besar banget, itu salah satu keputusan aja itu bisa menghancurkan dan bangkrut ya teman-teman. Nah baru yang terakhir di kelas keempat, yaitu adalah investor. Mau di kuadran manapun, itu paling penting kalian itu sudah punya 100 juta pertama untuk bisa masuk di kuadran terakhir, yaitu adalah investor. Nah teman-teman, aku tuh bermula dari kuadran E, di mana aku pernah menjadi karyawan juga, dan karyawan yang tidak digaji. Habis itu langsung masuk di kuadran business owner, habis itu baru masuk di dunia investing. Dan akan lebih bagus kalau kalian itu ikut alurnya seperti itu. Nah, mungkin kalian langsung ke investing pun nggak masalah. Yang penting kalian udah punya 100 juta pertama kalian, itu supaya kalian siap mentalnya, dan kalian udah punya pegangan. Kalau misalkan invest itu kalian gagal invest, kalian masih punya keuangannya dari bisnis-bisnis yang kalian pegang itu. Jangan bilang lah, jangan bohong lah kalau misalkan bisa makan hidup itu dari investing doang, itu nggak bisa. Kalian harus punya cashnya dulu. Kecuali kalau kalian itu mengelola dana orang, tapi mengelola dana orang pun itu kalian harus punya skill dulu, mentrusting orang supaya berani nginvest di dia. Dan itu pun juga sebenarnya termasuk business owner, karena itu pitching di perusahaan untuk invest di perusahaannya dia gitu kan, seperti venture capital. Nah teman-teman, aku mau cerita bagaimana di usia aku 19 tahun itu aku bisa mendapatkan 100 juta pertamaku. Jadi ini dimulai dari waktu aku masih kecil. Backgroundku itu dari keluarga yang biasa-biasa aja, ya maksudnya berkecukupan juga, dan aku adalah anak yang ketiga. Bisa dibilang aku yang paling goblok gitu. Kalau nggak belajar, ini nilaiku yang paling jelek, sedangkan mereka bertiga ini selalu mendapatkan ranking yang bagus. Nah setelah itu barulah ketika aku ini dianggap goblok, dianggap bodoh, terus habis itu orang yang suka membangkang, barulah kayak di SD itu berkali-kali selalu mendapatkan ranking yang agak belakang. Misalkan dari 30 anak aku bisa ranking di 28, di 27 gitu loh. Habis itu di SMP juga aku sendiri yang bener-bener belajar itu sampai bisa jam 2 pagi. Bayangin, dari SMP aja itu aku belajar itu bisa sampai jam 2 pagi. Even udah sampai segitu pun, besok di pelajaran, di ulangan itu pasti nilainya anjlok, jelek. Nah setelah itu baru aku tuh ngerasa, gila, aku kayaknya nggak bakat deh, namanya belajar itu aku nggak pernah seneng gitu loh. Nah terus habis itu aku tuh bener-bener jadi minder banget, karena aku dibodoh-bodohin. Kemudian habis itu aku kayak jadi dibanding-bandingin dari keluarga, dari temen, itu selalu dibanding-bandingin. Kok beda banget sama anak-anak yang lainnya. Nah semenjak itu aku tuh rasa jadi pengen punya perasaan, pengen jadi cepet jadi sukses, pengen bisa cepet usaha, aku pengen bisa ngebuktiin mereka kalau aku bisa jadi orang yang sukses. Makanya dari SMP itu udah bombong-bombong pengen keluar dari sekolahan, habis itu pengen langsung kerja gitu. Tapi kan emang karena nggak ngerti juga mau kerja apa, makanya itu masuk SMA, dan di SMA itu baru mulai jualan. Nah aku pikir kalau misalkan aku jualan berhasil, baru akhirnya aku keluar. Nah waktu itu jualan pertama aku itu adalah nasi kucing teman-teman. Bayangin aku di SMA kelas 1 ke arah 2
itu aku udah jualan nasi kucing. Dimana aku beli nasi kucingnya itu malam hari, aku jualnya di pagi hari. Pertama aku dijual di sekolahan SMA yang cewek, terus habis itu aku masuk ke SMA yang cowok, itu aku jualan. Jadi paginya, karena sekolah cewek itu lebih pagi masuknya, jadi aku jualan dulu di sana. Setelah itu baru aku jualan di sekolah yang cowok. Nah, sekolah cewek ini, waktu itu aku punya mantanku pun sampai bilang, "Ton, kamu ngapain sih harus jualan seperti ini gitu loh. Kamu tahu nggak, maksudnya orang tua aku sendiri pun sampai tanya, itu emang Anton itu kondisi keuangannya lagi nggak mampu atau gimana?" Itu tuh dari proses yang namanya pembuktian diri, pengen ngebuktiin kalau aku bisa cepet sukses, malah jadi bahan ejek-ejekan gitu loh. Sampai akhirnya terdengar sama orang tuaku. Nah, orang tuaku sendiri langsung kayak, "Aduh Ton, kamu itu udah nakal banget lah," ibarat dibilang. Udah disuruh sekolah bener nggak bisa, nilainya jelek, malah tambah mau jualan. Sekarang semua orang tahu kalau kayak keluarganya itu bisa dibilang kayak nggak mampu gara-gara ngelihat kamu jualan nasi kucing di depan. Sampai orang tua sampai bilang, udah nggak usah bisnis lagi, kamu dapat untung berapa, mama kaliin 2 kali lipat dari keuntungan. Sampai dibilang kayak gitu. Jadi kayak ya akhirnya aku mutusin untuk yaudahlah, berhentilah, karena nggak enak gitu loh sama orang tua, sampai jadi omongan sama orang-orang keluarga besar juga. Nah, baru setelah itu akhirnya aku masuk main di jual beli rumput laut Taukai Noi. Nah, kalau teman-teman yang tahu rumput laut Thailand ini, aku jual ke teman-temanku di sekolahan. Waktu itu aku bilangnya itu barang import karena kan itu memang masih baru. Tapi itu cuma ada di Carrefour waktu itu. Jadi aku beli di Carrefour, aku bilang ini barang import, aku bisa jual dengan 2 kali lipat. Nah, sampai akhirnya ketahuan ternyata itu ada di Carrefour dan harganya cuma setengah harga. Akhirnya aku berhenti juga. Padahal itu lumayan, udah jalan sebulan itu omsetnya, keuntungannya tuh lumayan lah. Adalah sehari itu 80.000 sampai 100.000, kan lumayan banget ya buat anak-anak SMA gitu. Tapi cuma berjalan sebulan, 1,5 bulan lah waktu itu. Kemudian di SMA kelas 2 itu aku bener-bener netepin aku pengen berhenti sekolah, aku pengen fokus untuk bekerja gitu loh. Karena apa? Di SMA kelas 2 pun teman-teman, seperti yang kalian tahu, aku bener-bener ya hampir gak naik kelas gara-gara satu mata pelajaran namanya biologi. Sampai waktu itu kalau teman-teman tanya namanya Pak Arifin, aku tuh bener-bener sampai nangis di dia. Aku mohon-mohon karena aku tahu nilai ulanganku itu bakal jeblok dan aku bakal gak naik kelas. Aku sampai rela untuk nangis-nangis di depan dia. Aku pikir gila lah aku, daripada harus ngerelain 1 tahun untuk ngulang pelajaran lagi yang which is aku nggak suka. Aku mending kelihatan nangis-nangis mohon-mohon sama dia karena itu nilainya kurang 0,1 atau 0,2. Aku harusnya nggak naik gitu. Cuman karena aku bener-bener nangis-nangis mohon-mohon sama dia, akhirnya aku bisa dilulusin juga. Nah, jadi itu cerita SMA kelas 2 itu bener-bener kayak sedih banget lah, ibaratnya kayak kenapa aku bisa dinaikin karena aku nangis-nangis gitu. Nah, habis itu aku mutusin untuk aku pengen keluar, aku pengen sekolah di luar yang cepet. Nah, waktu itu aku sempet kuliah di Malaysia. Nah, di Malaysia itu bisa 3 tahun aku udah bisa S1. Even aku nggak perlu ngelulus SMA gitu loh. Nah, setelah itu aku masuk di sana. Di 1 tahun pertama itu bener-bener berat banget karena aku masuk di dunia arsitek, dimana di arsitek itu teman-teman, aku tuh sebenarnya emang suka gambar, tapi yang suruh untuk aku masuk arsitek itu adalah orang tuaku. Jangan sampai kayak kamu tuh sama kayak Koko sama Cici kamu yang dimana sekolahnya bisnis manajemen, sekolahnya tuh harus yang ada bidangnya gitu loh. Nah, masuk di arsitek, begitu masuk di arsitek, gila itu bener-bener ngerjain gambar itu bisa sampai jam 2 pagi sampai jam 3 pagi. Pasti teman-teman yang arsitek ngalamin juga hal yang sama seperti aku. Nah, terus habis itu setelah masuk di dunia arsitek itu, aku mutusin lagi untuk kerja lagi. Aku ambil barang-barang batik dari Jogja, aku bawa ke Malaysia, aku jual di Malaysia, jual di kampus-kampus. Karena kan pasarnya banyak bulenya, aku bisa jual dengan harga margin bisa sampai 2 kali sampai 3 kali lipat. Nah, pertama aku pikir pasti bakal laku karena kan orang-orang bule itu kan senang banget tuh pakai yang namanya batik-batik. Begitu aku bawa banyak ke sana, pakai seluruh uangku yang aku simpan dari usaha nasi kucing, habis itu usaha juga Taukai Noi. Habis itu aku masukin untuk jadiin batik.
Teman-teman, ini ya, aku adalah orang yang ibaratnya bisa dibilang setiap kali dapat duit itu langsung masukin celengan. Jadi begitu waktu itu celenganku tuh bener-bener lumayan isinya. Nah, waktu itu masukin barang, dijual ke mereka. Ternyata aku lupa satu hal, ternyata ukuran baju bule tidak sama seperti baju orang Indonesia. Kebanyakan mereka itu jauh lebih besar, sedangkan aku pesannya, stoknya itu adalah ukuran S dan ukuran M. Karena aku ngerasa itu ukuran aku gitu loh. Nah, ternyata stok-stok yang aku paling banyak itu adalah S dan M. Jadi banyak banget barang yang nggak laku. Akhirnya cuman kayak balik modal doang. Tapi kamu tahu nggak, perjuangan aku itu menjual itu kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. Itu aku keliling universitas. Kampusnya kalian lihat Universitas Lim Kok Wing di internet itu gede banget, bentuknya kayak gini. Nah, itu aku muter food courtnya segede itu untuk jualin ke bule-bule pakai bahasa Inggris, yang padahal bahasa Inggrisku belepotan. Nah, setelah itu karena banyak yang kasihan, mungkin banyak yang beli gitu loh, walaupun ukurannya nggak fit sama mereka, tapi mereka beli karena kasihan. Nah, singkat cerita, aku juga ibaratnya bisa dibilang gagal lagi di dunia itu. Nah, baru masuk akhirnya di mutusin untuk selesai dari Lim Kok Wing, selesai dari Universitas Lim Kok Wing 1 tahun. Nah, aku mutusin untuk pergi ke China karena orang tua aku bilang, Ton, kamu please jangan kamu keluar, tapi kamu nggak tahu tujuan kamu apa. Nanti bisa kamu jadi gelandangan. Kamu ya udah belajar bahasa di China sana. Kalau misalkan ada barang apapun, kamu import bawa ke Indonesia. Nah, masalahnya begitu masuk di China itu banyak banget barang-barang yang kalau mau import itu gede banget nominalnya. Nah, nominalnya udah gede, kalau gagal bisa ngerugiin orang tuaku miliaran gitu loh. Sedangkan aku nggak punya background bisnis, gampang banget untuk ditipu-tipu. Apalagi bahasanya mereka kan tanda tangannya itu pakai tulisan Hanzi. Hanzi itu gimana cara bacanya? Kalau misalkan dipleset-pleset sedikit aku ternyata salah bacanya, itu malah lebih ribet lagi. Nah, makanya waktu di China sana, aku punya kepikiran, oke, aku bakal kerja cari ide dulu, bakal cari ide makanan yang bisa dibawa ke Indonesia. Kenapa makanan? Karena waktu itu aku ngerasa bisnis yang paling murah itu adalah bisnis makanan. Modalnya sangat-sangat kecil. Nah, akhirnya waktu itu aku terinspirasi dengan konsep sumo squid. Waktu itu namanya TNT squid kayaknya kalau nggak salah. Nah, waktu itu aku di sana, aku kerja selama 2 sampai 3 bulan. Aku kerja di sana bener-bener nggak digaji. Karena aku bilang sama pemilik ownernya, Pak, saya mau kerja di kamu, saya itu cuman kerja karena saya pengen latihan bahasa. Jadi saya tidak perlu digaji, nggak apa-apa. Nah, akhirnya ownernya senang kan dapat tambahan pekerja, nggak perlu digaji lagi. Nah, akhirnya aku kerja di sana, rame banget, itu bener-bener store-nya tuh rame banget. Tapi di sana aku tuh aku belajar cara mereka membuat tepung, aku belajar cara mereka menggoreng, cara serving, cara melayani customer, itu aku banyak belajar dari sana. Jadi aku bekerja secara gratis. Nah, teman-teman, banyak banget orang-orang itu yang lupa kalau mereka pengen mendapatkan sesuatu itu nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat. Kalian harus berkorban dulu. Even kalau kalian itu nggak dibayar, nggak digaji, nggak apa-apa. Yang penting kalian itu dapat ilmunya. Baru setelah itu dari sana, akhirnya masuk sumo squid itu di Indonesia. Aku bawa konsepnya, aku bikin semuanya itu di Indonesia. Nah, jadi setelah aku balik dari China, aku pindah lagi di UPH. Itu China cuma setahun. Setelah dapat ide, aku bikin sumo squid itu pertama kali juga di bazar-bazar. Karena di bazar-bazar itu modalnya sangat minim dan modal pertamaku itu adalah 20 juta. Nah, waktu itu baru setelah aku mulai di bazar-bazar, aku mulai rame di bazar-bazar, gimana cara aku ngerameinnya? Aku udah share di videoku sebelumnya yang dari uang 20 juta menjadi 1 miliar. Nah, ini kalian bisa nonton videoku di sini. Nah, ini. Nah, baru setelah itu aku bisa mendapatkan uang 100 juta pertamaku dengan jualan franchise, jualan konsep bisnis franchiseku Sumo Squid ini. Itu cara aku mendapatkan 100 juta pertamaku. Dan disitulah akhirnya aku bisa mendapatkan cash flow yang lumayan. Karena perputaran duitnya lumayan besar, akhirnya aku bisa mendapatkan pinjaman dari bank tersebut. Nah, jadi kenapa aku bisa bermain di sektor properti dan akhirnya aku bisa mendapatkan duit yang banyak banget, itu aku bakal share di video setelahnya. Aku bakal share gimana caranya aku bisa menggandakan uang ratusan juta menjadi miliaran hanya dalam waktu beberapa tahun ini.
jujur bisa dibilang dunia properti itu peningkatan uangnya itu jauh lebih kencang banget dibandingin aku main di dunia F&B. Di dunia properti ini begitu dapat duit langsung muter bleng 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 bleng, bisa beli aset, beli aset, beli aset, beli aset, beli aset. Nah, asetnya tuh jadi banyak banget seperti yang sekarang. Sebenarnya aku pengen sharing juga, aku bakal sharing juga nanti di part 2 mungkin ya, gimana cara aku bisa muterin uang ratusan juta bisa sampai miliaran. Nah, itu aku bakal sharing juga, tapi sebenarnya aku nggak pernah bisa cerita detail, teman-teman. Nggak pernah bisa bener-bener detail banget, karena banyak ilmu hitam, banyak ilmu gelap yang sebenarnya nggak bakal bisa di-sharing di YouTube. Makanya bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman. Even aku pun yang ibaratnya di Notabene di properti itu yang paling terbuka, yang aku bagiin secara gratis di sosial media. Nah, itu pun masih ada beberapa hal yang harus aku sembunyiin dan aku nggak bisa sharing ke kalian. Padahal ilmu hitam ini itu yang paling pokok sebenarnya gitu loh. Nah teman-teman, kira-kira gimana kalau aku mau buat workshop kecil-kecilan? Karena seperti yang kalian tahu, kalian nggak bakal bisa dapat ilmu gelap ini dimanapun, di sosial media manapun. Karena nggak bakal ada satu orang properti pun yang bakal share tentang itu. Jadi ini workshop itu harus diadakan di seminar dan tidak boleh direkam. Dan teman-teman, ini akan sangat private dalam hanya waktu 2 hari saja. Pastinya materi ini akan sangat jauh lebih berbobot. Seperti yang kalian tahu di video YouTubeku aja itu udah sangat berbobot. Tapi di dalamnya itu masih ada jauh lebih dagingnya yang lebih tebal lagi. Nah, aku bakal sharing bagaimana caranya aku bisa mendapatkan memutarkan duit ratusan juta sampai ke miliaran. Itu akan adain workshop 2 hari full di bulan Februari. Nah teman-teman, aku tanggal pastinya belum tahu, tapi pastinya akan di Sabtu Minggu. Nah di workshop ini kalian akan belajar banyak tentang bagaimana kalian itu benar-benar bisa memaksimalkan pendanaan dari bank. Kalian bisa memaksimalkan cara-cara menghitung properti untuk bisa di-leverage. Kalian juga bisa menghitung bagaimana sih cash flow yang bagus itu di suatu properti. Bagaimana sih cara mencari aset dengan benar. Bagaimana sih cara untuk bisa mendapatkan kontraktor dengan harga termurah. Dan harga-harga listingan yang aku sudah dapat kontraktornya itu aku bisa bagi. Dan itu nilainya bahkan bisa ratusan juta. Kalian bisa menghemat banyak dari situ. Dan ini terbatas untuk 25 orang pertama. Kenapa? Karena aku nggak bakal sharing banyak-banyak, itu karena nggak bakal fokus. Makanya aku bakal ciptain cuma 25 orang aja yang pertama mendaftar untuk ikut kelasku. Dan ini akan diadakan di bulan Februari. Tanggalnya belum pasti, tapi itu akan ada di hari Sabtu dan Minggu. Bagi teman-teman yang berminat, ini lokasinya ada di Jakarta. Aku bakal sharing di Jakarta. Habis itu ada kemungkinan juga kalian juga bisa bekerja sama dengan aku di workshopnya itu. Nah teman-teman, jika kalian pengen untuk daftar seminar workshopnya, kalian bisa email di aku di anthony.sudarsono@gmail.com di sini. Nah habis itu kalian itu masukin nama kalian dan pekerjaan kalian, dan kalian masukin subjek tulisannya ikut workshop Anthony Februari. Nah, setelah 25 orang, saya tidak akan menerima orang lagi karena ini bakal private dan tidak akan ada banyak orang yang ikut, supaya jauh lebih fokus dan kalian bisa benar-benar belajar main di properti. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan thank you for watching and I'll see you in the next video. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe and I'll see you in the next video. See ya guys!